Om Swastiastu. Saya Nilo Putu Dewi Destari, guru bahasa Bali. Pada hari ini saya akan mengajarkan tentang paribahasa Bali untuk kelas 10. Baik, jadi paribahasa Bali itu apa? Paribahasa Bali itu adalah teka-teki dalam bahasa Bali atau teka-teki di Bali. Jadi paribahasa Bali ini menggunakan bahasa Bali atau bahasa campuran yang dimana paribahasa ini ada 18 jenis. Jadi sama halnya seperti di Indonesia, dia memiliki teka-teki, di Bali juga ada. Hanya jenisnya itu banyak dan juga memiliki ciri-ciri dari masing-masing jenis. Itu digunakan untuk pemanis kata atau dia dalam kita berkomunikasi agar lawan bicara kita dia masih tertarik untuk mengobrol dengan kita. Jadi paribahasa ini juga digunakan sebagai pemanis kata, dia digunakan untuk lelucon, ya. Digunakan untuk pemanis kata, digunakan untuk lelucon, ya, olok-olokan, kemudian ada sindiran, ada juga pujian dan yang lainnya. Ada juga perumpamaan dan yang lainnya. Jadi untuk di kelas 10 ini saya hanya akan membahas 4 jenis, yakni yang pertama itu ada cacimpedan yang sudah lumrah, yang sudah biasa digunakan, yang didengar. Kemudian yang kedua itu ada cecangkriman. Nah, yang ini agak jarang karena dia akan ditembangkan. Kemudian yang ketiga itu ada wewangsalan dan yang keempat itu ada bebelat badan. Jadi hanya ada 4 jenis peribahasa yang akan saya jelaskan pada hari ini. Baik, jadi yang pertama itu ada cacimpedan. Nah, seperti halnya cacimpedan itu di bahasa Indonesia bernama teka-teki atau disebut dengan teka-teki. Nah, jadi cacimpedan ini akar katanya atau kata dasarnya itu adalah cimpat yang artinya bade atau takeh. Kemudian mendapat pengiring atau akhiran an menjadi cimpedan. Dan kemudian mendapat dwipurwo atau didobelkan atau didua kalikan di awal kata menjadi cecimpedan. Jadi cimpat ini berasal dari kata dasar cimpat, mendapat akhiran an menjadi cimpedan, kemudian mendapat dwipurwo atau kadwipurwayang atau didua kalikan menjadi cecimpedan yang artinya teka-teki atau perumpamaan. Nah, cecimpedan ini juga perumpamaannya itu berasal dari orang, misalkan perumpamaan orang atau dia hewan atau dia benda. Nah, cecimpedan ini digunakan untuk halnya bercanda sama teman, kemudian untuk di drama juga bisa. Dolanan itu adalah drama atau permainan tradisional orang Bali. Ya, seperti itu. Jadi tebak-tebakan orang Bali. Cecimpedan ini adalah tebak-tebakan di masyarakat. Nah, cecimpedan ini juga bisa berkembang sesuai dengan perubahan zaman atau perkembangan zaman. Karena apa? Karena benda-benda atau sesuatu yang digunakan untuk cecimpedan ini itu bisa berubah-ubah. Seperti itu. Jadi ciri dari cecimpedan yang khas itu adanya satu kata dalam kalimat tersebut adalah kata apa utawi apeke, yang artinya apa atau apakah. Jadi ciri dari cecimpedan ini adanya kata di depan awal atau di awal dari kalimat itu adalah apa atau apeke. Jadi kalau sudah ada kata tersebut maka dia termasuk ke dalam cecimpedan, dan cecimpedan ini juga tidak panjang-panjang. Dia hanya ada satu kalimat. Ya, jadi dia jelas dia. Perumpamaannya apa? Dia jelas jawabannya. Seperti itu. Jadi hanya ada satu kalimat sudah selesai. Nah, ada beberapa contoh cecimpedan yang akan saya umpamakan. Misalkan apa anak cerik nyun tai. Ya. Jadi artinya adalah apakah anak kecil yang membawa kotoran di kepalanya. Nyuwun itu artinya membawa di atas kepala, ya, nyuwun. Jadi nyuwun itu adalah membawa di atas kepala sesuatu benda atau apapun. Ya, jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah udang. Nah, udang di sini kita lihat, ya, jadi dia hewan, tapi dia itu kotorannya ada di kepalanya. Jadi itulah yang digunakan sebagai perumpamaan. Nah, jadi clue-nya jelas. Kemudian yang kedua, apa mare lekat maudeng. Ya, jadi artinya apakah atau apa yang baru lahir itu menggunakan destar atau udang. Ya.
Jadi jawabannya di sini adalah embung. Nah, embung ini adalah anak dari bambu atau tunas bambu yang masih muda. Ya, jadi dia kan memiliki beberapa lapisan-lapisan yang itu diperumpamakan sebagai udang atau destar. Nah, jadi tumbuhan ini diperumpamakan sebagai orang yang baru lahir, atau lekal itu artinya kan lahir, itu kan termasuk orang. Sama juga kayak udang tadi, hewan itu anak cerik. Jadi dia karena kecil, jadi dia dibilang anak cerik. Seperti itu. Jadi embung ini karena dia menggunakan di kepalanya, atau dalam artian dia karena tunas baru, jadi dia kayak menggunakan udang atau destar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ada lagi yaitu apeke meglebuk nelik. Nah, jadi apeke itu artinya apakah, meglebuk itu artinya jatuh, buk itu jatuh dengan suara keras, nelik itu artinya melotot. Jadi jawabannya di sini adalah pompongan. Jadi pompongan ini tuh adalah kelapa yang sudah sangat tua, yang besar, yang biasa digunakan oleh hewan pengerat itu sebagai rumahnya. Ya, jadi hewan pengerat itu kayak semal itu, jadi hewan pengerat ini menggunakan pompongan atau kelapa tua ini sebagai rumahnya. Jadi itu dilobangi, ada dua, ada yang satu. Nah, karena dia dari atas pohon atau dimanapun ditaruh itu jatuh. Nah, buk seperti itu, menggelebuk. Jadi buk karena bunyinya buk, jatuh sangat keras. Kemudian dua lubang ini diumpamakan sebagai mata. Jadi nelik itu diartikan matanya itu, lubangnya ini yang besar. Nah, seperti itulah perumpamaan-perumpamaan dari benda yang akan digunakan sebagai teka-teki. Jadi cicipedan ini gampangnya adalah sebuah perumpamaan atau teka-teki, tebak-tebakan yang menggunakan benda sekitar kita. Seperti itu. Yang kedua itu ada cecangkriman. Nah, cecangkriman ini sama halnya seperti cicipedan, cuman dia lebih banyak. Ada beberapa baris kalimatnya, kemudian dia lebih spesifik lagi merinci sebuah benda tersebut. Misalkan ingin membuat clue dari hewan yang akan kita buatkan cecangkriman tersebut. Jadi dia harus mendeskripsikan dengan jelas untuk clue-nya itu, kemudian itu dilakukan dengan nada atau dengan pupuh pucung. Ya, jadi cecangkriman ini menggunakan salah satu pupuh, yaitu pupuh pucung. Ya. Jadi saya contohkan, jadi saya bacakan saja, tidak saya tembangkan ya. Jadi saya tekankan lagi, cecangkriman ini sama seperti halnya cicipedan, hanya saja dia lebih banyak kalimatnya. Pendeskripsian dari benda tersebut atau hewan tersebut jelas, banyak, sangat detail, dan dia ditembangkan dengan menggunakan tembang pupuh pucung. Jadi saya bacakan saja contohnya. Bapa pucung, umah bapa di alas agung. Bengkok pengadege, awake mabulu pipis, pawah cangkluk, layahe slep-slepang. Jadi jadi jawabannya itu adalah klese. Klese itu adalah teringgiling. Jadi Bapak pucung dia ini kayak memberitahu orang atau ada sebuah atau ada sesuatu, rumahnya itu di hutan, ya, hutan yang besar. Alas agung itu artinya hutan yang banyak, hutan yang besar, hutan yang lebat. Dan bengkok pengadege, jadi itu bungkuk, seperti bungkuk kecil gitu dia. Pengadege itu artinya rupanya, bentuknya. Kemudian awake mabulu pipis, jadi badannya ini berbulu seperti koin. Jadi kalau teringgiling itu kan dia kayak runcip-runcip, kayak kalau dia sudah menggulung diri itu kan dia runcip-runcip dan kasar. Nah, itu diumpamakan sebagai koin. Pipis itu artinya uang. Uang yang seperti apa? Tidak mungkin uang kertas. Jadi uang koin lah itu digunakan perumpamaan. Kemudian pawah cakluk. Pawah itu artinya tidak mempunyai gigi. Jadi cakluk itu agak ke atas, itu dia rahang bawahnya cakluk. Jadi tidak memiliki gigi. Kemudian layahi slep-slepan. Jadi lidahnya tuh sering dijulur-julurkan ya. Jadi untuk dia mengambil makanan seperti semut halnya ataupun serangga-serangga kecil, itu kan lidahnya yang dipakai seperti itu. Kemudian contoh yang kedua saya bacakan. Diri ditu bikase saya ketepuk.
menyama ya pat-pat dikalane ingkup nunggil dadi pesu gunanya nih ngawi ilang. Jadi itu artinya itu adalah anak nginang atau orang yang sedang ngunyah sirih. Nah, seperti itu pendeskripsian dari cicangkriman. Ya, dan itu ditembangkan. Kemudian yang ketiga itu ada wewangsalan, ya. Wewangsalan ini adalah perumpamaan atau dalam bahasa Indonesia itu seperti tamsil, yang dimana baris awal itu adalah dia memiliki dua baris, yang dimana itu yang pertama itu perumpamaan, yang kedua itu adalah artinya. Jadi satu kata itu langsung ada artinya. Misalkan kalau misalkan dia huruf terakhirnya itu adalah A, jadi kayak pantun tapi singkat. Nah, seperti itu. Jadi kayak pantun tapi singkat kan AB seperti itu. Jadi huruf belakangnya apa, jadi jawabannya hurufnya itu harus sama. Ya, kemudian wangsalan ini tuh akar katanya dari wangsal atau lelampahan, kemudian mendapat akhiran an dan jadi wangsalan, dan kedui purwayang atau didobalkan menjadi wewangsalan atau perumpamaan, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah tamsil. Nah, beberapa contohnya saya jelaskan, seperti belele mewadah kau subajele mare tahu. Jadi belele subajele, jadi mewadah kau mare tahu jadi akhirnya itu yang dilihat kayak pantun ya, cuman dia satu baris cuman dia jadi satu kalimat. Nah, jadi hanya satu kalimat sudah arti, satu kalimat sudah arti. Seperti lagi gamongan kadi jai, jadi artinya omongan dadi gai, seperti itu. Jadi dia kayak pantun tapi dia sudah langsung satu kalimat ya. Kemudian yang terakhir itu ada bebelat badan. Nah, bebelat badan ini sudah sering juga digunakan ya, cuman tidak terlalu banyak dan agak sedikit membingungkan. Nah, bebelat badan ini memiliki satu perumpamaan, kemudian dia ada artinya. Arti dari perumpamaan tersebut seperti benda, hewan, atau punya lainnya, dan arti sebenarnya ada. Jadi dia memiliki beberapa lapisan. Yang pertama itu ada perumpamaan. Kemudian yang kedua arti darinya, arti dari perumpamaan itu benda, hewan, atau apapun, dan yang ketiga baru arti sebenarnya. Ya, jadi belat badan ini juga seperti nasihat bisa. Ya, jadi belat badan ini dia memiliki tiga. Yang pertama itu ada perumpamaan, kemudian ada arti dari perumpamaan tersebut, baru arti sebenarnya dari teka-teki atau yang perumpamaan tersebut. Ya, jadi contohnya ada medon jake. Medon jake itu jake itu adalah pohon dari kolang-kaling. Ya, jadi itu di Bali bernama ron. Ron itu adalah daunnya, karena medon jake, daun jake. Jadi itu dari pohon kolang-kaling. Kemudian arti sebenarnya adalah mekaronan atau menikah. Itu contohnya. Kemudian ada metekep botol atau artinya adalah sengseng, yang dimana arti sebenarnya adalah nyerengseng. Jadi metekep botol itu artinya botol itu ditutup, jadi kan dia rapat, jadi dia nyengseng gitu, jadi rapat. Kemudian arti sebenarnya itu nyerengseng. Nyerengseng itu artinya berjalan berlalu, tidak menoleh siapapun, tidak menoleh apapun. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk hari ini ada 4 materi. Yang pertama ada cicimpedan, kemudian ada cicangkriman, yang ketiga ada wewangsalan, dan yang terakhir ada bebelat badan. Jadi yang keempat ini sudah jelas dari kata kuncinya ya, saya harap itu bisa dimengerti. Nah, kemudian untuk kata terakhir di akhir pertemuan ini ada beberapa kata yang akan saya selipkan, yakni ada beberapa kata motivasi. Awak misi awak kosong, ada pati lali teket urip miwah kebisan. Ento anilakar keanggon pegelantingan hidup. Jadi artinya itu walaupun engkau atau Anda itu dibilang pintar atau kurang, namun janganlah pernah lupa dan janganlah pernah berkecil hati jangan pernah lupa dengan apa yang dinamakan arti hidup dan keterampilanmu. Karena suatu hari nanti akan sangat berguna bagi kelangsungan hidupmu. Seberat apapun kamu menjalani hidup ini, percayalah masih ada orang yang lebih berat atau orang yang masih bisa menerima hidupnya, yang dimana dia bisa saja lebih menderita daripada hidupmu yang sekarang ini. Belajarlah dimanapun kau berada, karena dimanapun kau berada, di sanalah ada
pengetahuan yang sesungguhnya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.